Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Ahmad, untuk kuliah ekologi hewan ini secara daring ya. Oke, saya mulai aja. Untuk pertemuan ke-6 ini kita akan bahas mengenai komunitas. Ini ya pengertian dan sebaran komunitas. Aktivitas tingkat populasi ini mempunyai konsekuensi pada interaksi antar populasi, yaitu pada tingkat komunitas. Komunitas ini secara umum diartikan sebagai masyarakat yang mempunyai pengertian kumpulan dari berbagai kelompok individu yang masing-masing kelompok memiliki karakter yang spesifik. Di dalamnya terjadi independensi, artinya itu terjadi kemandirian juga setiap individunya yang dinamis pada skala ruang dan waktu tertentu. Dalam kajian ekologi, komunitas ini diartikan sebagai kumpulan populasi yang mereka itu saling berinteraksi pada ruang dan waktu secara bersamaan. Konsep komunitas ini penting dalam ekologi karena tingkat komunitas ini akan dikaji keberadaan beraneka ragam jenis organisme yang hidup bersama dengan cara yang beraturan, tidak tersebar bebas tanpa ada saling ketergantungan. Jadi mereka ini hidupnya pasti saling membutuhkan. Kemudian kajian komunitas pertama untuk mengetahui keseimbangan yang tergambarkan dalam struktur komposisi populasi penyusunnya. Jadi yang pertama itu untuk mengetahui keseimbangan, untuk menggambarkan berapa sih itu jumlah populasi dari suatu makhluk hidup. Yang kedua itu untuk mengetahui pola sebaran dan perubahan sebagai hasil interaksi semua komponen yang bekerja dalam komunitas tersebut. Jadi ini persebarannya di mana bisa diketahui. Kemudian sebaran, struktur dan komposisi suatu komunitas dapat diketemukan berbeda dan dapat dengan jelas memilahkan antara satu komunitas dengan komunitas lain bila kondisi lingkungan memperlihatkan perbedaan dan juga diakibatkan karena interaksi populasi dalam komunitas itu sendiri. Apabila kondisi lingkungan itu berubah secara gradual, berangsur-angsur, maka struktur dan komposisi ini berubah secara berangsur-angsur. Terjadi tumpang tindih antara satu komunitas dengan komunitas lain tanpa ada batas yang berbeda. Kemudian pola sebaran komunitas ini secara kontinum berkelanjutan dapat diilustrasikan secara makro dengan melihat struktur dan komposisi hewan dari daerah kutub itu bagian atas sampai ke arah ekuator bagian bawah gitu. Jadi pola persebarannya bisa diketahui, mereka hidup di mana saja yang bisa mereka hidup beradaptasi. Dalam lingkup yang lebih kecil dapat dilihat pada perubahan struktur dan komposisi hewan dari puncak gunung ke arah pantai, dan demikian pula dengan keberadaan hewan ada di daerah pasang dan surut. Nah, gambar 6.1 itu memberikan gambaran bahwa komunitas 1 itu tersusun atas populasi ABCD, komunitas kedua itu populasi ABCDE, dan komunitas dan seterusnya itu komunitas 5 tersusun atas populasi CEFHD. Kondisi tersebut memberikan gambaran adanya perubahan yang berangsur-angsur dan tumpang tindih antara populasi anggota masing-masing komunitas. Jadi di situ itu terjadi perubahan yang berangsur, otomatis akan mempengaruhi terhadap keberadaan komunitas tersebut. Kemudian struktur dan komposisi komunitas. Cara sederhana untuk menentukan karakter komunitas adalah dengan cara menghitung cacah individu dan jumlah spesies yang terdapat di lokasi pengamatan dan mengkomparasikannya dengan komunitas lainnya. Kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan
penentuan kategori takson tingkat spesies dan kesalahan pengambilan sampel, karena kemiripan spesies ini bergantung pada jumlah sampel yang diambil. Spesies yang melimpah ini memiliki peluang lebih besar untuk terambil pada jumlah sampel yang relatif kecil. Namun tidak demikian untuk peluang spesies yang langka. Untuk itu perlu dipertimbangkan pengambilan sampel yang menggambarkan sehingga spesies yang tersebut dapat terwakili dalam pengambilan sampel. Variasi organisme baik cacah individu maupun jumlah spesies dalam komunitas menentukan karakter komunitas tersebut. Namun tidak semua organisme berkontribusi sama terhadap karakter yang dibentuk. Kemudian pengaruh organisme dalam pembentukan karakter komunitas ini ditentukan oleh cacah individu dan jumlah jenis yang secara matematis ditunjukkan oleh indeks dominansi nisbi. Nilai atau nisbi ini mempunyai pengertian untuk pengendali atau penguasaan spesies terhadap suatu komunitas yang didasarkan pada cacah individu tersebut, bukan dari hubungan kekerabatan secara taksonomi, berarti bukan dari secara morfologinya gitu. Tapi dari cacah individunya itu. Cacah individu maksudnya dari jumlah populasinya itu. Dengan demikian, spesies tersebut mempunyai sistematika dalam taksonomi yang jauh berbeda, namun dalam komunitas ini mempunyai sinergitas dalam hubungan fungsi dalam aliran energi atau siklus materi. Kemudian untuk menentukan indeks struktur spesies dalam suatu komunitas, berumusnya seperti ini. Indeks dominansi C sama dengan sigma kali NI per N kuadrat. Kemudian indeks kesamaan antara dua sampel S itu sama 2C per A plus B. Ini diambil dari bukunya Odum. Kemudian keanekaragaman diversitas spesies ini merupakan karakter komunitas yang penting dan banyak dibicarakan secara mendalam baik dari segi konsep maupun teknis aplikasinya di lapangan. Keanekaragaman ini tidak hanya mempertimbangkan berapa jumlah spesies penyusun komunitas, kekayaan spesies atau richness, namun juga cacah individu masing-masing spesies dalam unit komunitas, baik itu kemerataan ataupun evenness. Dengan demikian, keanekaragaman ini merupakan kombinasi dari kekayaan spesies dan kemerataan spesies. Hubungan antara kepentingan spesies, jumlah spesies dan cacah individu, biomasa atau produksi secara umum menunjukkan korelasi yang negatif. Artinya, komunitas ini akan mengandung sedikit spesies dengan jumlah individu yang besar. Tapi jumlah individu yang besar berarti spesiesnya sedikit. Sebaliknya pada komunitas yang banyak spesiesnya, masing-masing spesies itu dengan cacah individu yang kecil, maksudnya dengan populasi yang kecil. Keanekaragaman akan rendah pada ekosistem yang secara fisik terkendali, dibatasi oleh faktor lingkungan abiotik atau mendapatkan tekanan lingkungan, dan akan tinggi pada ekosistem yang dibatasi atau diatur oleh faktor biotik. Nah, ini berarti keanekaragaman itu bisa rendah kalau faktor abiotiknya itu rendah atau adanya tekanan lingkungan, dan juga pasti akan tinggi kalau itu ada faktor biotik yang mendukung. Kemudian keanekaragaman ini digunakan untuk mengindikasikan kondisi lingkungan suatu ekosistem. Odum ini menyatakan bahwa keanekaragaman ini identik dengan kestabilan suatu ekosistem, yaitu jika keanekaragaman suatu ekosistem relatif tinggi, maka kondisi ekosistem tersebut cenderung stabil. Pada kasus lingkungan ekosistem yang tercemar, keanekaragaman jenisnya itu cenderung rendah. Untuk menentukan komposisi dalam komunitas, ini bisa menggunakan rumus berbagai berikut. Keanekaragaman diversitas indeks diversitas Simpson, lambda sama sigma kali PI kuadrat. Lambda itu keanekaragaman jenis, PI itu kepentingan spesies per kepentingan total spesies. Kemudian ada indeks keanekaragaman Shannon, H itu sama dengan sigma PI ln PI. Kemudian kemerataan evenness E sama dengan H per ln S. Untuk kekayaan spesies richness N0 sama dengan S, N1 sama dengan H, N2 sama dengan 1 per lambda.
Oke, itu ya untuk pertemuan ke-6 mengenai komunitas. Sekarang pertemuan ke-7 mengenai ekoenergetika. Nah, ekoenergetika ini merupakan salah satu bahasan dalam autekologi. Autekologi itu pendekatan dalam ekologi yang berupaya menjelaskan distribusi dan kemelimpahan spesies dengan mempelajari interaksi organisme individu dengan lingkungannya. Ekoenergetika ini membahas kebutuhan atau anggaran energi yang menyusun suatu individu. Bagi suatu individu, sejumlah energi ini akan dialokasikan untuk tumbuh, merawat tubuh, dan reproduksi. Energi ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja ini dijelaskan melalui hukum termodinamika. Hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa energi ini dapat ditransformasikan atau dipindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi energi tidak dapat dibuat atau dirusak. Maksudnya ini bisa diubah ya. Cahaya misalnya salah satu bentuk energi, cahaya ini dapat diubah sebagai panas atau energi kimia dalam makanan tetapi energinya itu tidak bisa dimusnahkan. Kemudian hukum termodinamika 2 dapat dinyatakan sebagai berikut. Tidak ada proses transformasi energi yang berlangsung secara spontan tanpa ada sejumlah energi yang terpaksa, atau dengan kata lain, proses transformasi itu tidak pernah efisien 100%. Artinya dalam perubahan energi itu pasti ada energi yang sekiranya nanti akan berkurang gitu. Tidak 100% itu sama. Misalnya dari tumbuhan dimakan herbivora dimakan karnivora, dan seterusnya. Pasti ada beberapa bagian energi yang tidak seluruhnya itu termakan gitu. Malah justru terbuang ke lingkungan sebagai energi panas, energi ini, sistem pengeluaran, dan lainnya. Sumber energi utama kehidupan di bumi adalah sinar matahari. Sinar matahari ini menjaga bumi ini berfungsi melalui dua cara. Cara yang pertama, memanaskan bumi. Panas ini dapat mendorong terjadinya siklus air, gerakan aliran udara, dan aliran air. Cara yang kedua adalah cahaya matahari yang berupa energi fitokimia yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Dan energi makan dalam tumbuhan inilah organisme di bumi ini bisa hidup. Kemudian energi diukur dalam berbagai satuan. Para ahli ekologi sering mengukur dalam satuan gram kalori atau satuan besar kilogram kalori. 1 kilogram kalori adalah sejumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air 1 derajat Celcius pada suhu 15 derajat Celcius. Karena ahli ekologi sering berhubungan dengan pembahasan energi dalam area tertentu, semisal 1 cm persegi atau 1 meter persegi, ini digunakan satuan 1 gram kalori per cm kubik per menitnya. Kadang-kadang energi ini juga diukur dalam satuan joule, setara dengan 0,24 gram kalori, atau watt 1 joule per detik, atau 14,3 gram kalori per meter persegi. Peristiwa transformasi energi ini merupakan perpindahan unit energi dari satu titik ke titik lain-lain, membutuhkan sumber energi dan penerima energi. Kemudian aliran energi dalam ekosistem. Energi di dalam ekosistem ini mengalir secara kontinu dan akan berkurang secara cepat. Sumber energi dalam ekosistem ini adalah masukan dari luar sistem. Sumber energi utama untuk semua tingkatan tropik adalah sinar matahari. Bumi ini akan menerima sinar matahari dengan laju kira-kira 1,94 gram per kalori per cm kubik per menitnya. Dan permukaan bumi itu efektif menerima panas hanya siang hari, dan ditambah adanya gangguan dari asap, awan, partikel debu, maka diperkirakan hanya sekitar 46%-nya saja sinar matahari siang sehari yang bisa diterima oleh bumi, meskipun bisa bervariasi menurut perbedaan tempatnya ini, altitud, latitude, dan musim.
Kemudian pembentukan zat organik dari proses fotosintesis dengan menggunakan energi matahari sebagai berikut. 6 CO2 tambah 6 H2O tambah 709 kilokalori energi cahaya matahari akhirnya dirubah menjadi C6H12O6 glukosa ditambah oksigen. Senyawa organik hasil fotosintesis ini akhirnya dipecah menjadi energi melalui proses respirasi. Jadi ada pembentukan energi dari senyawa yang sederhana itu dari CO2 H2O akhirnya menjadi senyawa yang kompleks berupa glukosa. Tapi kalau tumbuhan atau makhluk hidup melakukan respirasi akhirnya terjadi penguraian energi. Yang atas itu pembentukan energi disebut dengan anabolisme, sedangkan yang di bawah itu disebut dengan katabolisme. Dari C6H12O6 ditambah 6O2 akhirnya menjadi 6CO2 ditambah 6H2O ditambah 674 kilokalori ditambah energi bebas ditambah 35 kilokalori. Energi bersih pada tingkat produsen ini merupakan sejumlah energi yang siap digunakan oleh hewan-hewan dan selanjutnya dapat dipindahkan ke tingkat roket yang lebih tinggi melalui predasi. Ketika predator mangsanya secara utuh, seperti misalnya ikan memangsa plankton, dalam hal ini tidak ada sisanya, maka banyak ya, jadi itu kalau secara utuh berarti energinya bisa diserap, bisa penuh. Kemudian pada banyak predator, misalnya serigala ini memangsa kambing, prei mangsa dimakan sepotong-potong dan banyak yang tidak digunakan. Jadi dalam hal ini pemangsaan predator ini dapat dipisahkan dalam masukan energi kotor dan energi sisa. Jumlah makanan yang diambil tingkat heterotrof, ada yang dicerna secara sederhana atau tidak dicerna. Jika dicerna dan diabsorpsi, tidak seluruhnya di metabolisme di dalam jaringan, tapi dikeluarkan sebagai feses, urin, dan ekskreta lainnya. Energi yang terbuang melalui feses, urin, dan ekskreta lainnya itu disebut dengan energi ekskreta. Energi asimilasi atau energi metabolit adalah energi dari makanan yang nyata-nyata diserap dan digunakan. Bagian terbesar energi yang diserap adalah digunakan untuk membiayai metabolisme dasar, pengaturan suhu, mencerna makanan, dan aktivitas lainnya. Dan proses ini berlangsung secara alami dan secara pula energi terlepas dari tubuh pada organisme homoterm untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Energi juga ini digunakan untuk memproduksi telur, sperma, perilaku kawin, dan aktivitas reproduksi lainnya. Total energi yang digunakan untuk kerja dan menghasilkan panas itu disebut sebagai energi respirasi. Kemudian produksi bersih bersatuan waktu tingkat konsumen adalah energi masukan kotor dikurangi dengan energi yang hilang melalui ekskreta dan respirasi. I-E-R. Dan ini adalah produksi nyata dari jaringan hewan dan dapat diukur sebagai pertumbuhan makhluk hidup. Organisme yang mati selain karena adanya predator, penyakit, dan cuaca ekstrim, kelaparan, umur tua, atau kecelakaan, energi yang terbuang karena kematian ini dalam ekologi sebagai kematian, bukan karena faktor pengaruh predator. Energi yang berkurang dari tingkatan trofik melalui ekstra kematian non-predator atau sisa pemangsaan selanjutnya akan digunakan oleh saprokor atau dekomposer untuk diuraikan. Nah, proses ini terjadi pengembalian nutrisi ke dalam tanah yang diserap oleh tanaman, tetapi pengembalian unsur ke dalam tanah ini tidak bersamaan dengan pengembalian energinya. Jadi energi yang diambil dari nutrisi ini tidak sama seperti sebelumnya. Kemudian suatu ekosistem yang dipandang adalah sebagai suatu sistem yang terpisah
dari sistem lain, energi yang masuk ke dalam sistem ini melalui fotosintesis, dan energi keluar dari sistem melalui respirasi. Kemudian produktivitas primer, aliran energi di dalam ekosistem dimulai saat terjadinya proses fiksasi pada proses fotosintesis. Melalui fotosintesis, energi cahaya ini diubah menjadi energi kimia organik yang disimpan oleh tumbuhan sebagai batang, biji, daun, buah, umbi, dan lainnya. Sejumlah energi yang dikumpulkan oleh tumbuhan itu disebut sebagai produksi primer. Jadi hasilnya fotosintesis itu yang disimpan pada tanaman itu disebut dengan produksi primer. Laju penyimpanan energi pada tumbuhan itu disebut sebagai produktivitas primer. Seluruh energi yang disimpan sebagai akibat proses fotosintesis disebut sebagai produksi primer kotor. Tumbuhan ini membutuhkan energi untuk hidupnya. Energi yang dipakai untuk kehidupannya diambil dari hasil fotosintesis melalui proses respirasi. Energi yang disimpan oleh tumbuhan setelah dikurangi respirasi itu disebut dengan produksi primer bersih. Produksi ini dinyatakan dalam satuan energi per satuan area per satuan waktu, atau satuan biomassa per satuan area per satuan waktu. Misalnya kilokalori per meter persegi per hari, atau gram per meter kubik per hari. Produksi primer bersih ini dikumpulkan oleh tumbuhan sepanjang waktu disebut sebagai biomassa. Sepanjang kehidupan tumbuhan, produk yang dikumpulkan sebagian akan mengalami kerusakan, penguraian atau pembusukan, dan sebagian lagi tetap dipertahankan sebagai materi hidup. Materi zat organik yang dikumpulkan pada area ini disebut sebagai biomassa standing crop atau standing crop. Proporsi alokasi dari produksi primer bersih untuk membentuk tumbuh-tumbuhan baik yang ada di dalam tanah maupun di atas permukaan tanah ini berbeda-beda tergantung jenis tanamannya. Kemudian pengukuran produktivitas primer. Produktivitas ini diukur selama waktu tepat karena terdapat perbedaan metabolisme selama siang, malam, dan antar musim. Berbagai metode mengukur produktivitas primer memiliki keunggulan dan kerugiannya sebagai berikut. Nah, ini yang pertama, metode pemanenan merupakan metode paling awal dalam mengukur produktivitas primer. Cara ini dilakukan untuk lingkungan darat, dan caranya dengan memotong bagian tanaman yang ada di atas permukaan tanah, baik itu tumbuhan yang tumbuh di tanah maupun yang ada di air. Kemudian bagian tanaman yang dipotong akhirnya ini dipanaskan sampai seluruh airnya hilang atau beratnya konstan. Materi tersebut akhirnya ditimbang dan produktivitas primer ini dijanjikan dalam biomassa per unit area per unit waktu. Misalnya sebagai gram berat kering per meter persegi per tahunnya. Dan metode ini menunjukkan perubahan berat kering selama periode waktu tertentu. Kemudian metode oksigen dan botol gelap, botol terang. Metode mengukur produktivitas primer di lingkungan akuatik, mikro dan makrofita adalah dengan metode oksigen menggunakan botol gelap, botol terang. Dan prinsip ini adalah perkiraan pelepasan oksigen oleh produsen pada waktu tertentu. Oksigen ini diproduksi oleh produsen dan selama itu pula oksigen ini digunakan untuk respirasi. Proses pembentukan oksigen hanya terjadi jika ada cahaya dan penyebabkan kadar oksigen bervariasi menurut waktu, kondisi lingkungan, musim, kondisi permukaan air, dan kejernihan air. Prosedurnya mula-mula diukur oksigen air ke kedalaman tertentu, jadi inginkan air tersebut dimasukkan ke dalam 2 botol gelap dan terang. Botol gelap ini tidak terjadi fotosintesis sehingga konsentrasi oksigen itu akan turun karena proses respirasi dan dekomposisi. Sebaliknya, di dalam botol yang terang akan terjadi proses fotosintesis dan dekomposisi. Jadi akan terjadi penurunan oksigen di dalam botol gelap dan kenaikan oksigen di dalam botol yang terang. Dari percobaan tersebut bisa diukur respirasi oksigen yang digunakan, kadar oksigen awal eksperimen dikurangi kadar oksigen di botol gelap akhir eksperimen. Kemudian produktivitas primer kotor, kadar oksigen di botol terang akhir percobaan dikurangi kadar oksigen di botol gelap akhir percobaan. Kemudian produktivitas primer bersih sama dengan produktivitas primer kotor dikurangi respirasi. Kemudian metode klorofil, metode ini didasarkan hubungan erat
antara jumlah klorofil dengan jumlah fotosintesis. Metode ini dapat dilakukan baik tumbuhan darat dan akuatik. Mulanya dilakukan pencuplikan daun dengan ukuran tertentu. Untuk sampling fitoplankton dilakukan dengan pengambilan sampel air dalam volume tertentu. Organisme selain fitoplankton harus dipisahkan dari sampelnya. Kemudian sampel disaring menggunakan filter khusus fitoplankton pada pompa vakum dengan tekanan yang rendah. Filter yang mengandung klorofil ini dialurkan pada aseton 85%, kemudian dibiarkan semalam dan selanjutnya disentrifuge dan superlatanya dibuang. Pelet yang ada kandungan klorofilnya dikeringkan dan ditimbang beratnya. Berklorofil ini diukur dalam miligram klorofil per unit area. Kemudian pengukuran kadar klorofil ini bisa dilakukan dengan menggunakan spektrometer dengan panjang gelombang 665 nanometer. Dengan data hasil pengambilan tersebut dapat mencari efisiensi asimilasi komunitas, indeks prioritas, dan efisiensi pemilihan tubuh tumbuhan. Kemudian produktivitas sekunder, hewan adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, heterotrof, sehingga kebutuhan energi ini tergantung pada produksi primer bersih pada hasil fotosintesis tumbuhan. Jadi hasil fotosintesis tumbuhan berupa akar, batang, daun, buah itu sangat diperlukan untuk hewan atau makhluk hidup yang sifatnya heterotrof. Nah, ini produksi primer bersih merupakan sumber energi yang tersedia bagi komponen heterotrof dalam ekosistem. Besarnya produksi primer besi yang dikonsumsi heterotrof ini bervariasi, ditentukan oleh faktor lingkungan, yaitu waktunya per bulannya atau per tahun, serta tergantung jenis herbivora dan kerapatan populasi herbivoranya. Jadi semakin banyak jenisnya, otomatis semakin banyak yang diperlukan dari hasil fotosintesis ini. Energi yang dikonsumsi oleh heterotrof akan diubah untuk merawat tubuh, pertumbuhan, reproduksi, atau dikeluarkan dari tubuh sebagai urin dan feses. Energi yang tersisa setelah dipakai untuk perawatan dan respirasi akan digunakan untuk memproduksi jaringan baru, tumbuh, menyusun jaringan lemak, dan bentuk keturunan. Energi bersih dari produksi ini disebut sebagai produksi sekunder atau produksi konsumen. Di dalam produksi sekunder ini tidak ada bagian yang dikenal sebagai produksi kotor. Produksi sekunder ini adalah terbesar bila laju kelahiran populasi dan laju pertumbuhan individualnya itu tinggi. Skema produksi sekunder ini dirangkum pada gambar 7.1. Nah, itu ada konsumen organisme, herbivora, karnivora, poikiloterm atau endoterm. Herbivora itu sumber energi untuk karnivora, dan ketika herbivora dimakan karnivora, tidak semua energi dalam tubuh herbivora itu digunakan oleh karnivora. Bagian-bagian yang tidak dikonsumsi akan lepas sebagai energi panas. Setiap energi sejumlah energi ini akan terlepas ke lingkungan dan tidak tersedia bagi tingkatan konsumen berikutnya. Kemudian anggaran energi suatu populasi konsumen dapat diringkas sebagai berikutnya, samaran A per F per U. Nah, itu. Nah, ini juga rumusnya ini untuk ini ya, mungkin memisahkan antara senyawa nitrogen dari spesies, sekarang U dimasukkan ke sebagai ini. Kemudian produksi primer dan sekunder dibatasi oleh sejumlah variabel, kuantitas nutrien, kualitas, termasuk jenis nutrien dan keterjanaannya dan ketersediaannya. Besarnya produksi sekunder ini dapat dilihat dari besarnya 3 perbandingan. Yang pertama, perbandingan asimilasi terhadap konsumsi. Nilai ini merupakan nilai pengukuran efisiensi energi konsumen saat mengekstrak energi dari makanan yang dikonsumsi. Efisiensi ini berhubungan dengan kualitas makanan dan efektivitas alat pencernaan. Yang kedua, perbandingan produksi terhadap asimilasi merupakan nilai ukuran efisiensi dari konsumen dalam mengumpulkan energi yang diasimilasikan ke dalam jaringan tubuhnya atau produksi sekunder. Yang ketiga, perbandingan produksi terhadap konsumsi merupakan seberapa besar energi yang dikonsumsi oleh hewan yang tersedia bagi kelompok konsumen selanjutnya. Kemampuan populasi konsumen untuk mengubah makanan yang ditelannya bervariasi tergantung tipe konsumen dan jenisnya. Untuk hewan homotherum berdarah panas menggunakan kira-kira 98% dari energi yang diasimilasikan
untuk metabolismenya dan hanya 2% sebagai produksi sekunder. Kemudian Poikiloterum kira-kira mengubah 44% energi yang diasimilasikan sebagai produksi sekunder. Angka ini perbedaan utama antara Homoterum dan Poikiloterum dalam efisiensi asimilasi atau penggunaan energi untuk tubuhnya. Poikiloterum itu memiliki efisiensi kira-kira 42%, sebaliknya Homoterum itu memiliki efisiensi energi kira-kira 70%. Jadi, hewan Poikiloterum itu harus mengkonsumsi lebih banyak kalori daripada Homoterum untuk perawatan tumbuh dan reproduksi. Kemudian berikutnya rantai makanan. Energi yang disimpan oleh tumbuhan ini akan dilakukan di ekosistem dalam beberapa tahapan makan dan dimakan yang dikenal sebagai rantai makanan. Rantai makanan ini adalah deskriptif. Bila digambarkan secara pragmatis, rantai makanan ini tersusun dari beberapa siripana yang menghubungkan satu spesies ke spesies yang lain yang menunjukkan suatu urutan proses dimakan. Misalnya ini padi dimakan burung emprit dan akhirnya dimakan burung elang. Tidak ada organisme yang hidup sendiri, tumbuhan akan dimakan beberapa invertebrata. Kemudian invertebrata dimakan burung, mamalia dan ikan, dan beberapa hewan pemakan tumbuhan akan dimakan predator. Rantai makanan ini menjadi saling berhubungan menjadi bentuk yang disebut dengan jaring makanan. Kompleksitas jaring makanan ini bervariasi di dalam dan antar ekosistem. Nah, untuk komponen rantai makanan ini ada herbivora, sudah tahu ya, ini sebagai organisme yang makan tumbuhan. Mereka itu perannya otomatis untuk ini supaya organisme tingkat atasnya itu masih bisa tetap lestari, dan juga mereka memiliki keunikan dengan struktur bisa dari morfologi atau fisiologinya untuk mengunyah dari makanan tumbuhan yang sekiranya itu banyak mengandung selulosa. Kedua itu ada karnivora, hewan yang memakan ini hewan herbivora. Kemudian juga ada omnivora, ini biasanya ini pada tingkat konsumen puncak gitu, misalnya manusia. Dan keempat itu ada decomposer, biasanya ini untuk menguraikan organisme yang sudah mati. Dan decomposer ada dua, yaitu makroorganisme dan mikroorganisme. Nah, makroorganisme ini meliputi tungau, cacing tanah, laba-laba dan keong. Kemudian itu ada ketan, moluska dan cacing. Sedangkan mikroorganisme berupa bakteri dan jamur. Beberapa kelompok pemakan lainnya ini juga terlibat dalam pemindahan energi. Kelompok tersebut misalnya parasit, parasitoid, scavenger, dan saprofit. Parasit ini mengambil energi dari tubuh inangnya dengan tidak membunuh inang. Sebab jika inang sudah mati, maka parasit juga pasti akan mati. Hewan dewasa parasitoid ini memasukkan telur ke dalam tubuh inang. Telur berkembang menjadi larva dan secara perlahan larva ini akan mengkonsumsi tubuh inangnya. Biasanya inangnya akan mati. Scavenger ini adalah hewan yang makan materi tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Di antara mereka, misalnya termit dan beberapa kumbang yang makan kayu yang mati dan lapuk. Termasuk juga ketam air laut dan invertebrata lainnya yang memakan partikel tumbuhan mati di dalam air. Saprofit ini tidak membutuhkan sinar matahari sebagai sumber energi, sehingga mereka itu dapat hidup di celah-celah yang gelap. Contoh saprofit adalah jamur, dan sebagian besar ini adalah herbivora, tetapi yang lainnya itu memakan materi tumbuhan. Kemudian jenis-jenis rantai makanan ada 3, ada rantai makanan penguraian. Ini terdapat di semua ekosistem, baik itu ekosistem darat dan perairan, di pantai. Biasanya di sini itu terjadi produksi primer kotor untuk dipakai untuk perawatan dan respirasi. 13% itu diakumulasi sebagai jaring baru, 2% itu dikonsumsi herbivore, dan 35% yang menuju rantai makanan penguraian. Kemudian ada rantai makanan pemangsaan, misalnya sapi makan rumput, kemudian sapi dimakan oleh hewan lainnya. Kemudian ada rantai makan suplemen, ini seperti parasit dan scavenger membentuk rantai makan suplemen di dalam komunitas. Rantai makanan parasitik kompleks ini karena siklus parasit kompleks berpindah dari satu inang ke inang lainnya melalui predator dan rantai makanan.
Kemudian model aliran energi. Konsep aliran energi dalam sistem ekologi adalah salah satu bahan penting dalam ekologi. Nah, ini konsep dinamika tropik ini didasarkan dalam asumsi bahwa hukum termodika ini terjadi pada tumbuhan dan hewan. Ada tingkatan produsen, herbivora, dan karnivora. Dari ini kandungan energi bersih ini dari satu tingkatan tropik akan dilakukan ke tingkatan tropik berikutnya sampai konsumen puncak. Kemudian tingkatan tropik dan piramida ekologi. Hubungan makan dalam suatu ekosistem dapat dinyatakan sebagai tingkat tropik atau tingkat makan. Semua organisme yang peroleh energinya dari tingkatan produsen telah tak menduduki tingkatan tropik yang sama dalam ekosistem. Tingkatan tropik pertama ditempati oleh produsen, kedua herbivora, dan berikutnya itu karnivora. Piramida biomasa ini ditunjukkan oleh berat atau pengukuran material hidup organisme atau jumlah energi yang ada di satu waktu karena beberapa energi atau material berkurang dalam setiap rantainya. Total massa yang mendukung setiap tingkatan dibatasi oleh laju di mana energi disimpan sebelumnya. Secara umum, biomasa produsen itu otomatis harus lebih besar daripada biomasa herbivora yang didukungnya. Dan biomasa herbivora otomatis ini lebih besar daripada karnivora, dan kenyataan ini menghasilkan piramida dengan slop bertingkat, khususnya untuk vegetarian dan air dangkal, di mana produksinya itu besar, akumulasi atau penimbunan organik besar, siklus hidup panjang, dan laju panenan rendah atau laju pemakaian energi yang sedikit. Ini semacam ini slop bertingkat untuk mencapai keseimbangan ekosistem. Jadi yang paling besar itu produsen, kemudian herbivora, karnivora, kemudian terakhir itu omnivora. Jika produksi ini dinyatakan energi, piramida ini tidak hanya menunjukkan jumlah energi yang mengalir di setiap tingkatan, tetapi yang lebih penting adalah peran berbagai organisme dalam pemindahan energi. Piramida energi ini disusun sebagai jumlah produksi organisme per unit atau dinyatakan dalam bentuk berbeda sebagai laju makanan melalui rantai makanan. Piramida lain adalah piramida perbedaan besar dalam jumlah organisme dalam setiap tingkatan rantai makanan. Hewan yang terletak di dasar rantai makanan jumlahnya itu berlimpah. Jumlah karnivora ini menurun sampai tingkatan rantai tertinggi. Nah, itu ada beberapa contoh. Ada piramida jumlah yang A dari tingkat produsen sampai yang puncak. Kemudian B itu piramida berat kering pada sebuah ekosistem lantai hutan. Jadi bervariasi. Kemudian piramida energi itu sama seperti yang A itu. Biasanya itu produsen itu lebih banyak. Kemudian efisiensi ekologi adalah perbandingan dari beberapa parameter aliran energi di dalam dan antar tingkatan tropik, populasi, dan individu organisme. Aturan ekologi ini memperlihatkan kekuatan pengurangan 10 kali lebih bila energi dialirkan dari satu tropik ke tingkatan tropik berikutnya. Jika 1000 kilokalori dikonsumsi oleh herbivora, kira-kira 100 kilokalori ini akan diubah menjadi jaringan herbivora. 10 kilokalori ini ke dalam produksi karnivora tingkat pertama, 1 kilokalori dalam karnivora tingkat kedua. Oke, tadi rantai makanan, sekarang ke jaring-jaring makanan. Hubungan antara tingkatan tropik di alam ini membentuk hubungan antara rantai-rantai makanan. Beberapa rantai makanan itu berhubungan membentuk jaring makanan yang kompleks dengan rantai yang dimulai dengan produsen ke konsumen primer, sekunder, dan puncak. Ahli ekologi menjadikan spesies di jaring makanan ini pada tingkatan sama berdasarkan makanan yang sama dan mengklasifikasinya dalam dasar, intermediate, pertengahan, atau top spesies. Spesies basal ini meliputi produsen primer dan detritus berada di dasar jaring-jaring makanan dan tidak memakan satu spesies apapun. Kemudian spesies puncak itu meliputi ujung dari jaring makanan dan tidak ada spesies yang memakannya. Sedangkan spesies intermediate sedang itu adalah spesies yang tidak termasuk dasar dan puncak dan memakan lebih dari satu tropik. Kemudian anggaran energi komunitas. Aliran energi ini meliputi masukan dan keluaran, efisiensi dan produksi suatu ekosistem dapat diperkirakan melalui pengukuran kuantitas energi yang masuk ke komunitas melalui beberapa tingkatan tropik dan jumlah yang meningkatkannya. Informasi ini memberikan produksi ekosistem bersih
yang dapat dinyatakan produksi ekosistem bersih itu produksi primer bersih dikurangi respirasi tumbuhan, dikurangi respirasi hewan, dikurangi respirasi dekomposer. Baik ya, itu yang bisa saya sampaikan ya Ahmad. Kalau ingin bertanya monggo silakan, kalau tidak berarti sudah jelas, dan kita berjumpa lagi di UTS nanti. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar dan bisa sampai menunaikan Idul Fitri nantinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.